Nah, tahap berikutnya adalah studi kasus ya. Kalau misalkan kita temanya sejarah ya, motif sama tujuannya, misalkan mengenalkan hal yang harus dicoba di satu babakan Jakarta gitu. Untuk siapa gitu? Untuk remaja, untuk SMA. SMA yang mana? Oh, pelajar di kota Jabodetabek. Tujuan utamanya agar mereka tidak melewatkan hal seru saat berkunjung gitu ya. Jadi mereka tahu ketika datang di situ harus kemana aja di satu babakan itu. Itu adalah tujuan utamanya misalkan ya. Dari situ kan kita akhirnya tahu harus riset nyari data apa aja nih terkait semua itu. Yang pertama kita cari tentang jurnal ilmiah Siluti Babakan, mungkin untuk lihat cerita sejarahnya, ya untuk profilnya. Terus Anda bisa datang, mencoba satu-satu tempatnya, mendata semua tempat wisata atau tempat spot-spot yang memang harus dikunjungi. Kemudian Anda bisa wawancara langsung dengan pengelola untuk memastikan dalam satu tempat lokasi itu ada satu kegiatan yang seru, tapi itu eventual gitu ya. Sehingga harus ditanyakan dengan pengelolanya hari apa event itu bisa didapatkan. Kemudian ada sejarahnya gimana sih, tokohnya siapa aja, kalau ada mitos-mitos apa aja, cerita sampai properti-properti apa yang mungkin bisa seru, bisa didapatkan dan diakses di sana. Kemudian setelah itu Anda bisa menentukan kontennya. Oh, berarti kontennya apa? Peta petualangan, tema besarnya. Misalkan temanya adalah Dora the Explorer, berarti ya gaya visual seperti itu. Terus gambarnya apa aja? Oh, ada wahana, ada kuliner, ada lokasi, ada souvenir. Kemudian infografisnya adalah infografis eksploratif. Kemudian ditampilkan dengan cara deskriptif. Dari sini Anda sudah punya argumen untuk membuat konten itu. Satu persatu terbangun gitu ya, apa yang akan Anda bangun di dalam infografis Anda. Pada tahap visualisasi, Anda diminta untuk membuat kerangka dan elemen, bentuk peta dan poster papan orientasi. Misalkan bentuknya seperti itu ya. Seperti kita tadi lihat di contoh wisata Taman Safari tadi ya. Jadi ada gambar petanya dan ada gambar list-list, entah itu aktivitas, kegiatan, atau kuliner. Dan Anda juga bisa bikin icon-icon yang bisa Anda tampilkan dalam infografis tersebut. Nah, dari sini sangat runtut, Anda bisa menjelaskan gitu ya. Bagaimana kita memulai mendesain gitu ya. Yang pertama ya, Anda tentukan dulu kekayaan lokal daerah mana yang ada nilai sejarahnya. Anda cari tahu apa yang menarik dan harus diperhatikan dari hal tersebut, ya. Terus siapa sih yang harus tahu, ya, segmennya, ya. Terus gimana cara yang paling efektif untuk menyampaikannya? Apakah dengan studi komparasi, gitu ya? Kan infografis ada 4 tadi ya. Apakah dengan deskriptif, ataukah dengan cara-cara yang lainnya? Kemudian kaidah-kaidah hal yang harus diperhatikan dalam desain, khususnya kalau misalkan ini untuk lomba, gitu. Atau untuk nanti TA, Anda harus pastikan ini. Bagus itu relatif, tapi komunikatif itu bisa argumentatif ya. Anda bisa berargumen gitu. Hierarki urutan mata penangkap objek. Jadi Anda bisa letakkan judulnya di situ, kemudian di bawahnya ada gambar, di bawahnya ada huruf agak besar lagi, sehingga dari situ secara otomatis mata akan urut dia dengan tampilan itu. Kemudian ada kesatuan. Kesatuan elemen gambar, huruf, warna gitu ya. Jadi kalau memang gaya-gaya vintage, hurufnya, warnanya itu harus sesuai. Ada harmoni, kesesuaian tema dan pemilihan huruf, tata letaknya, pemilihan grafisnya, tipografinya, pemilihan jenis hurufnya ya. Ada vokal point itu emphasis, ada suatu atau grafis atau tulisan apapun itu yang membuat mata itu langsung tertuju pada hal itu gitu ya. Dan yang paling penting adalah keterbacaannya. Jangan sampai bikin infografis lengkap tapi kecil-kecil hurufnya sehingga tidak terbaca. Jadi Anda harus pastikan kalau memang infografis itu harus terdiri dari dua gambar, dua poster infografis, itu Anda juga bisa berargumentasi. Karena dalam satu infografis saja itu tidak mencakup informasi yang harus ditampilkan, misalkan seperti itu. Sehingga ada dua gambar atau empat gambar dan sebagainya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ya tiba-tiba saya bikin empat infografis, saya bikin tapi tanpa ada argumentasi. Dan untuk bisa bikin ini Anda bisa menggunakan berapa aplikasi ya yang sudah ada di internet secara free gitu ya. Makanya sekali lagi saya tekankan kalau Anda adalah desainer komunikasi visual, kalau Anda hanya bertumpu pada kemampuan skill teknis saja dalam membuat suatu karya visual yang baik, teknologi akan membabat hal itu semua. Jadi jangan berpangku pada itu gitu ya. Mungkin kalau dulu di 10 tahun yang lalu bisa Koren, bisa AI, Anda bisa sombong gitu ya. Sekarang itu juga bisa disalib dengan adanya Canva, adanya Pictochart dan sebagainya gitu ya. Bahkan orang yang nggak kuliah desain pun bisa bisa bikin grafis yang bagus gitu. Jadi jangan berpangku pada itu. Baik, terakhir penutup ya. Jadi kalau Anda siap ya, pastikan keseimbangan yang baik antara daya tarik dan informasi. Jadi harus seimbang. Jangan menarik aja tapi nggak informatif, atau informatif tapi tidak menarik. Ya.
Anda harus bisa HDB Meganya ya. HDB Mega itu apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi setelah menentukan topik, Anda rumuskan gagasannya, Anda meriset data untuk mencari data yang diperlukan, Anda merancang kontennya, dan Anda baru visualisasi produksi. Jadi lihat ya, dari 4 tahap ini visualisasi itu tahap paling akhir. Jadi sangat kurang direkomendasikan kalau Anda suruh bikin infografis langsung ngambil Corel gitu ya. Langsung ngambil komputer, langsung buka Corel AI atau Inkscape gitu ya. Karena visualisasi itu tahap terakhir. Anda harus bangun argumentasinya dulu, gagasannya apa, datanya mana, sama konten yang relevan itu bagaimana. Jadi itu ya terkait tahapan infografis, gambaran umum infografis. Semoga itu bisa bermanfaat ya. Dan sebagai penutup terakhir sekali ya, karena memang Anda harus upgrade niat Anda gitu ya, dari sekedar membuat desain yang indah untuk menjadi karya yang bisa mendatangkan kebermanfaatan. Semoga itu bisa bermanfaat, dan silakan bertanya di kolom komentar. Ya, kita seakan-akan kelas gitu ya. Silakan bertanya, saya menjawab, dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.